Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Ade Kartika Sari. Bagaimana kabarnya hari ini semua teman-teman? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman, hari ini saya mau sharing sedikit sama teman-teman terkait dengan penyakit polio. Jadi kemarin ada kasus yang terlapor kasus polio yang terjadi di Aceh. Jadi kita akan bahas sedikit, ada fakta menarik di balik kasus tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan sedikit sharing sebenarnya kasus atau penyakit polio itu apa sih? Bagaimana gejalanya, bagaimana penyebarannya, dan bagaimana cara mencegahnya. Nanti akan kita bahas teman-teman. Oke, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini teman-teman. Terima kasih. Kita langsung lanjut aja ya. Ini ada beberapa artikel yang saya kumpulkan teman-teman ya. Jadi ini artikel tentang kejadian polio yang kemarin yang terlaporkan. Jadi kita lihat dulu. Nah ini artikel yang pertama, Kemenkes tetapkan status KLB polio. Jadi ini pada saat kemarin terlaporkan, kemudian confirm, langsung kemudian dinyatakan KLB oleh pemerintah. Kemudian artikel kedua, pemerintah bergerak cepat tangani kasus polio di Kabupaten Pidi. Ya karena ini dampaknya sangat berbahaya teman-teman ya bagi anak-anak, makanya langsung cepat ditangani oleh pemerintah. Nah kemudian di sini disampaikan juga satu kasus di Aceh, Indonesia langsung mengumumkan KLB polio. Jadi Indonesia ataukah pemerintah langsung tanggap ya. Nah kemudian Kemenkes sebut bahwa kasus polio di Aceh itu ternyata dia tidak punya riwayat imunisasi teman-teman. Nanti kita lihat bagaimana sebenarnya cakupan imunisasi di Aceh. Itu yang mau saya sampaikan kepada teman-teman. Ternyata fakta menariknya ada di situ teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ternyata teman-teman, polio itu belum berakhir teman-teman. Padahal kemarin kan kita sudah dinyatakan bebas polio oleh WHO pada tahun 2014 ya. Ternyata masih ada juga kasusnya teman-teman. Sekarang kita lihat, ternyata Provinsi Aceh dia termasuk dalam kategori risiko tinggi transmisi polio. Jadi dia berwarna merah teman-teman ya. Jadi warna merah itu dia risiko tinggi, yang kuning ini risiko sedang, sedangkan yang hijau ini dia risiko rendah. Nah ternyata Aceh ini dia termasuk dalam risiko tinggi transmisi polio. Nah sekarang yang kita lanjut lihat bagaimana sih cakupan imunisasinya. Dia dengan transmisi polio yang tinggi, harusnya dia di sana itu cakupan imunisasinya juga harus bagus ya, supaya bisa menekan angka kejadian kasus polio. Sekarang kita lihat. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cakupan imunisasinya. Jadi cakupan oral polio vaksin pada tahun 2016 sampai 2018 terdapat 6 provinsi yang memiliki rata-rata cakupan kurang dari 80%, yaitu Papua, Aceh, NTT, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Barat. Artinya teman-teman, Aceh ini dia merupakan salah satu provinsi dengan cakupan kurang dari 80%, cakupan OPV-nya ya kurang dari 80%. Artinya perlindungan terhadap virus polio tipe 1 dan tipe 3 itu masih rendah. Jadi dia masih rentan untuk terkena ya, masih gampang untuk terkena yang namanya polio tipe 1 dan tipe 3. Nah, bagaimana dengan kasus yang ditemukan di lapangan? Ternyata teman-teman, Dirjen P2P menyampaikan bahwa kasus yang ditemukan yaitu tipe 2 polio dan tipe 3 sabin. Sejalan dengan sejalan dengan yang tadi saya katakan di awal bahwa perlindungannya terhadap virus polio tipe 1 dan tipe 3 masih rendah. Akibatnya ada kasus tipe 3 yang ditemukan di lapangan. Nah, ini perlu menjadi evaluasi teman-teman ya. Karena apakah betul-betul surveillance kita berjalan dengan baik ataukah bagaimana? Apakah betul-betul tidak ditemukan kasus ataukah ternyata di sana ada kasus tapi ternyata tidak terlaporkan? Tapi mudah-mudahan aja kita doakan mudah-mudahan tidak ada kasus ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan ini akan menjadi kasus yang terakhir. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita lihat sebenarnya apa sih itu polio.
dan bagaimana, apakah dia termasuk dalam penyakit menular, kemudian seberapa besar ancamannya, kemudian mengapa sih satu kasus saja itu harus diwaspadai, kemudian bagaimana gejalanya dan penyebarannya, kemudian bagaimana mencegahnya. Baik, bahas secara singkat saja ya. Jadi polio itu merupakan kasus lumpuh layu teman-teman ya. Jadi dia itu dalam bahasa kedokteran sering disebut dengan flaccid paralysis. Jadi kejadiannya secara mendadak, jadi dia akut teman-teman ya. Tapi dia bukan disebabkan oleh ruda paksa atau trauma, dan ini terjadi pada anak usia di bawah 15 tahun. Nah, ini umumnya menyerang pada anak di bawah usia 15 tahun teman-teman ya. Jadi penyakit ini disebabkan oleh virus polio, dan dia dapat menyebabkan terjadinya kelumpuhan permanen. Nah, inilah mengapa penyakit ini menjadi perhatian penuh pemerintah, karena dia bisa menyebabkan terjadinya kelumpuhan permanen dan bahkan bisa menyebabkan kematian akibat gagalnya atau lumpuhnya sistem pernapasan. Nah, ancaman polio ini menjadi besar apabila cakupan vaksinasi polio rendah, sama seperti tadi yang terjadi di Aceh ya, dengan mereka di sana artinya dia memiliki ancaman polio yang besar karena cakupan vaksinasinya yang rendah ya. Oleh karena itu saat ini WHO itu menyatakan bahwa status polio itu sebagai public health of international concern, jadi sama dengan monkeypox ya. Jadi ini sudah menjadi perhatian dunia sekarang. Bagaimana sih gejalanya? Nah, gejala awal yang biasa dirasakan itu ada demam, ada kelelahan, ada sakit kepala, ada muntah, ada kekakuan di leher, ada nyeri di tungkai. Nah, tapi ada juga beberapa kasus dari referensi yang saya baca itu mereka tidak mendapatkan gejala-gejala ini, tapi dia langsung mengalami kelumpuhan pada anggota geraknya. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman mendapatkan anak yang mengalami lumpuh layu mendadak di bawah usia 15 tahun, harus segera dibawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat teman-teman ya. Nah, gejala yang dirasakan ini biasanya muncul 7-10 hari setelah terinfeksi. Jadi masa inkubasinya itu 7-10 hari. Nah, dia masa inkubasi terendahnya itu 4 hari dan tertingginya itu 35 hari. Tapi biasanya muncul pada hari ke-7 sampai hari ke-10. Oke, kita lanjut ya. Nah, bagaimana penyebarannya? Nah, virus polio dia menyebar melalui fekal oral. Artinya, virus polio ini berkembang biak pada sistem pencernaan dan dikeluarkan bersama dengan feses atau tinja. Kemudian dia menyebar melalui air. Jadi sanitasi yang tidak baik seperti buang air besar secara sembarangan semakin meningkatkan risiko penyebaran. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman habis buang air, maaf ya, teman-teman silakan ingat untuk selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Nah, kemudian bagaimana sih pencegahannya? Jadi polio ini tidak ada obatnya teman-teman ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mencegah. Jadi polio ini bisa dicegah dengan melakukan imunisasi. Jadi imunisasi itu diberikan sebanyak 4 kali sampai anak usia 4 bulan. Jadi ini ada programnya di Posyandu juga teman-teman ya. Silahkan terus bawa anaknya ke Posyandu setiap bulan ya, biar anaknya ini mendapat perawatan dan imunisasi ya. Nah, cakupan imunisasi yang tinggi dan merata di setiap wilayah tanpa terkecuali, maka anak akan terhindar dari virus polio. Nah, ini teman-teman, lengkapi dosis vaksin polio tetes dan suntik sesuai dengan umur anak dengan rutin membawa anak ke posyandu setiap bulan. Jadi, jika anak mendapatkan imunisasi lengkap, nah, bagaimana jika ada anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap? Jadi yang perlu teman-teman lakukan jika anaknya misalnya belum mendapat imunisasi lengkap, segera berkonsultasi dengan posyandu ataukah puskesmas ataukah rumah sakit terdekat tempat Anda tinggal ya. Nah, jadi teman-teman silahkan kami mohon dengan sangat bersama-sama kita lindungi anak kita dengan melakukan imunisasi
kepada anak kita. Jadi kita jangan egois teman-teman ya, kita harus selamatkan masa depan anak kita. Jangan karena kita egois, kita masuk dalam kelompok anti vaksin, akhirnya nanti akan berdampak buruk pada masa depan anak kita. Jadi teman-teman yang belum anaknya diimunisasi, segera untuk membawa anaknya ke posyandu untuk melakukan imunisasi. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan anak kita semuanya sehat-sehat selalu. Oke teman-teman, sekian dari saya. Mudah-mudahan videonya, materi yang saya bawakan, informasi yang saya bawakan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman bagi siapapun yang membutuhkan. Dan jika teman-teman merasa bahwa ini adalah informasi yang bermanfaat, silakan teman-teman share kepada ibu-ibu di luar sana ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini teman-teman ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.